Anies itu sudah berkali-kali membentuk tim 8 untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Itu form benar Anies. Ya. Jadi saya mengatakan tidak benar pernyataan SBY bahwa Anies itu pengkhianat. Tidak. Anies itu benar-benar form untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Ya. Itu Anies berkali-kali masuk tim 8. Tidak mungkin Surya Paloh mau menerima AHY jadi cawapres. Ada persoalan pribadi antara SBY sama SBY. Surya Paloh dengan SBY ada persoalan pribadi. Ya. Ini ada persoalan pribadi yang orang tidak boleh tahu. Saya tahu. Nah, oleh karena itu, ketika KIB kita Testing the water. ke kantor Demokrat, saya ingin tahu reaksinya partai politik. Ternyata yang bereaksi keras itu Nasdem. Itu artinya memang tidak mungkin satukan. Jadi kekecewaan saya dengan bahkan masih ingat Refli kan ketika kita sama-sama di almarhum Reza Ramli. Iya. Prabowo kan sempat nanya sama saya kan? Iya. Masih tinggal di Pondok Indah. Iya. Karena memang rumah saya dulu tempat pertemuannya Prabowo dengan yang lain-lain. Oke. Rumah saya di Pondok Indah dulu dipakai untuk ketemu Prabowo, ketemu Aksa, macam-macam. Jadi saudara sekalian, waktu Prabowo datang, yang ditegur kita berdua. Dia berdua aja, yang lain enggak? Yang lain enggak. Karena dia janji podcast sama saya. Iya. Jadi artinya bahwa sebelum orang lain mendukung Prabowo, kami sudah dukung duluan. Oke. Ya kan, sebelum orang lain berkorban untuk Prabowo, saya sudah berkorban duluan. Bahkan sampai masuk penjara pun juga kan. Oke. Nah, lalu kenapa saya berpikir ke Anies dan Caimin kan? Dan begini, Prabowo ini kan dalam pandangan pemahaman politik kita, dia sudah mencapai puncak politik karya politiknya. Oke. Ya, dari 2009, 2014 dan 2019. Iya. Ya kan, ini kan belum ada yang 3 kali berturut-turut kalah terus maju terus. Iya. Ya kan? Saya pikir ini sudah saatnya mestinya Prabowo itu mendukung Anies. Karena saya pikir Anies dan Gubernur DKI gampang bagi Prabowo untuk mendukung Anies. Iya. Ya kan? Tapi kan tiba-tiba Prabowo maju kan? Maju, tapi dia maju setelah dia menerima tawaran untuk jadi menteri Jokowi. Kalau saya tidak tahu apakah kalau dia tidak jadi menterinya Jokowi saat itu, dia masih beroposisi dengan Jokowi, mungkinkah Prabowo akan maju capres hari ini? Oke. Ini pertanyaan kan? Iya. Artinya jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa Prabowo ini maju karena didukung dengan Jokowi kan? Iya. Ya kan? Iya. Pertanyaan sebaliknya adalah, mungkinkah Prabowo ini akan mencalonkan diri bila dia masih di luar pemerintahan Jokowi? Oke. Ini kan saya bisa jawab itu, Bro. Jadi jawabannya adalah one day dia bilang bahwa ngapain katanya kalau tidak didukung oleh Jokowi atau didukung oleh pemerintah, ngabisin duit aja katanya. Nah, berarti kan Prabowo ini dorong maju karena didukung Jokowi, bukan didukung rakyat. Ya. Itu mesti makanya dia anaknya dia tunggu kan? Ya, makanya berarti memang ini sudah didesain sejak awal kan? Ya kan? Ini kan bukan by accident, by design. Ya kan? Jadi majunya Prabowo didukung dengan Jokowi adalah by design. Oke. Jadi artinya masuknya Prabowo di kabinet juga by design. Ya kan? Yeah. Nah, Gibran menjadi cawapres adalah by design. Jadi ada desain ini mau kemana ini bangsa? Kan ini pertanyaan kan? Yeah. Ya. Nah, oleh karena itu dengan gabungnya Prabowo ke Jokowi,
saya tidak lagi mendukung. Oke. Dan itu banyak teman-teman mendukung lagi, bukan karena Prabowo-nya ya. Tapi ada dua hal yang saya tidak dukung. Pertama adalah secara politik, Prabowo ini adalah telah mencapai puncak karirnya politiknya ketika 3 kali berturut-turut gagal menjadi presiden. Nah, dia recovery, kaptif politiknya recovery ketika dia dukung Jokowi sama Gibran. Nah, ini kan dia recovery kan, ya kan? Ini yang kami tidak mau gitu. Saya lari ke Anies. Kenapa lari ke Anies? Anies ini di dalam pandangan saya selama dia jadi gubernur DKI ada 3 hal yang dikerjakan. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita. Yang pertama dikerjakan adalah dia tidak membangun infrastruktur personal. Ya kan? Tapi dia membangun infrastruktur hajat hidup orang banyak. Ya kan? Yang kedua, dia mampu menghentikan reklamasi against undang-undang, melawan undang-undang. Ya kan? Karena itu bagaimana mungkin laut sebagai milik negara, itu hanya bermodalkan izin selebar kertas, dari aset negara dikonversi menjadi aset korporasi dan pribadi. Ini negara nggak boleh kayak begini. Nah, Anies dia lawan ini. Dan yang ketiga yang saya lihat ini, selama Anies menjadi di DKI, dia tidak terlibat dalam sogokan. Suap menyuap. Dia tidak merupiahkan jabatannya. Ini hebat ini orang. Karena kalau dia merupiahkan jabatannya, dia banyak. Banyak dan mungkin sekali punya kredit rumahnya mungkin udah lunas. Kan sampai dia mau lunas kredit rumahnya itu. Ya kan? Dan yang keempat adalah dia agamanya bagus, tetapi tidak eksklusif. Dia bangun gereja, dia bangun pura. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kan ini kan harus dilaksanakan. Nah, sayangnya kita tidak bersyukur. Prabowo juga tidak jelek, ya kan? Tapi kan ada hal-hal yang akan di carry over oleh Prabowo bila dia didukung dengan Jokowi. Dan sekarang salah satu yang nampak di mata ini yaitu meng-carry over lewat anaknya. Ini kan berarti meng-carry over daripada kepentingan Jokowi kan. Nah, oleh karena itu saya berada pada kesimpulan politik saya bahwa Anies itu harus disyukuri karena dia mampu keluar sebagai calon presiden. Dan juga Pak Refli, saya ingin sampaikan hal yang penting. Dulu ketika pertama kali saya ketemu Suharto Monoarfa, ketua umum P3, dia menyampaikan kepada saya bahwa calon presiden itu hanya ada 2. Hanya ada 2, dan calon presiden ini harus keluar dari kantung partai politik dukung pemerintah. Ya kan? Nggak boleh nanti apa. Calon ini harus anggota partai politik. Dan pengurus partai politik. Ya kan? Ya, dia ingin bawa itu hanya 2 pasang. 2 pasang dan dari istana semua. Dari istana semua, dari kantong Jokowi semua lah kan? Sebenarnya Prabowo Ganjar. Di sana kan begitu kan? Nah, terus saya cross check dong ke Hasto, sekjen PDIP. Saya berkali-kali ke rumahnya, ke kantornya di jalan Teguh Umar nomor 29, nomor 12. Nomor 12. Hasto cerita bahwa capres hanya ada 2 calon. Dan semua ada anggota pengurus partai politik dari pemerintah. Ya kan? Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi. Saya pikir ini mati demokrasi. Jadi sesungguhnya desain awal ini memang demokrasi mau dimatikan. Ya kan? Mau dimatikan. Nah, tapi Anies tertolong dengan keluarnya Nasdem dari zona nyaman. Artinya Nasdem itu kalau dia bertahan di pemerintahan Jokowi, dia nyaman-nyaman saja. Apa bisa dikasih kan? Dia keluar situ. Ya kan? Dia keluar mencalonkan Anies, deklarasikan Anies, kan? Bergabung dengan Demokrat dan PKS. Ya kan? Pada awalnya begitu kan? Bahkan Anies itu sudah berkali-kali membentuk tim 8 untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Itu form benar Anies. Jadi saya mengatakan tidak benar pernyataan SBY bahwa Anies itu pengkhianat. Tidak. Anies itu benar-benar form untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Itu Anies berkali-kali masuk tim 8. Tetapi ada hal yang tidak ditahu.
bahwa tidak mungkin Surya Paloh mau menerima AHY jadi cawapres. Ada persoalan pribadi antara SBY sama Surya Paloh. Surya Paloh dengan SBY ada persoalan pribadi. Ya kan? Ini ada persoalan pribadi yang orang tidak boleh tahu. Saya tahu. Apa? Ya saya nggak bukan sini. saya tidak bukan sini. Munculnya tahun berapa persoalan pribadinya itu? Tahun berapa? Persoalan pribadi 2004. Dimulai 2002. Ketika 2002 ketika pertama kali SBY jadi presiden. Berapa itu? 2009. 2004. Iya. Ya situ awalnya situ. Jadi 2000. Setelah mengangkat Megawati kan? Ya. Nah, disitulah awal 2024 itu ada persoalan pribadi. 2004. Ya. 2004 itu ada persoalan pribadi antara Surya Paloh sama SBY. Jadi saya menduga-duga ya. Karena begini, pada waktu SBY terpilih, tiba-tiba saya dengar kan ada beberapa presenter Metro TV yang muda-muda macam-macam lah. Tiba-tiba wah ke sana semua. Kemana? Ke Cikeas semua. Dan bukan itu persoalannya. Ini masalah pribadi, bukan masalah partai politik, bukan masalah partai politik Nasdem dengan Demokrat, tapi antara Surya Paloh pribadi dengan SBY pribadi. Bukan terkait dengan kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan. Bukan. Okay. Bukan pribadi. Okay. Ya kan? Nah ini yang terjadi kan. Maka saya bilang tidak mungkin. Maka saya bilang sama Pak Sudirman Said waktu saya bilang tidak mungkin SP mau menerima AHY. Ya kan? AHY. Dan saya juga ketemu juga Ahmad Ali juga. By the way, SBY sama Surya Paloh itu nggak pernah ketemu ya memang? Nggak pernah. Memang ada yang persoalan. Ketemu itu kan cuma AHY doang. AHY ya nggak pernah. Jadi Ahmad Ali pun wakil ketua Nasdem, ketua umum Nasdem itu memang tidak mau juga AHY. Ya kan? Nah, oleh karena itu ketika KIB kita tes water, testing the water ke kantor Demokrat, saya ingin tahu reaksinya partai politik. Ternyata yang beres keras itu Nasdem. Itu artinya memang tidak mungkin satukan. Ya kan? Kita sepolitisi juga dong, kita harus tahu peta ini mau kemana kan. Nah, tapi saya sudah paham bahwa Nasdem ini akan ke PKB. Ya kan? Akan PKB. Jadi, nah, oleh karena itu, jadi artinya kalau kita kembali ke format politik hari ini, ya kan, dengan Anies dan Caimin, ini adalah suatu nikmat yang mestinya bangsa dan umat itu harus merespon dengan baik. Karena apa? Nanti nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ini pasangan paling bagus gitu kan, secara kapasitas, usia, pengalaman, ya kan, tidak melawan undang-undang, representasi umat, kelompok, ya kan, dan Anies juga ini bisa ditarik ke PDIP nasionalis, bisa ditaruh dengan PKB Islam, bisa ditarik kemana-mana gitu. Ya kan, karena dia ini memang bisa ini multi peran. Ya kan? Multi peran tanpa harus menjual agamanya kan? Tanpa harus menjual kekuasaannya, tanpa harus menjual akidahnya, tanpa harus menjual akhlaknya. Tapi Anies bisa multi peran. Multi peran artinya kalau dia bersifat multi peran, maka dia sebagai artinya satu-satunya presiden yang berperan sebagai integrator. Kita tidak memiliki presiden integrator sekarang. Ya kan? Prabowo dan Gibran bukan integrator, ya kan? Karena against rule, against undang-undang konstitusi kan Gibrannya. Jadi artinya Anies ini multi peran yang bisa mengkanalisasi sebagai presiden yang integrator. Kita butuh integrator bangsa sekarang. Kita tidak punya sekarang ini. Ini berbahaya. Ya kan? Ini berbahaya. Oleh karena itu, saya yakin Prabowo dan Prabowo sendiri dia tidak bisa memainkan peranan integrator. Ya kan? Kenapa alasannya? Pertama, dia beban terhadap Gibran. Ya kan, bagaimana dia beban kan? Harus digendong terus. Yang kedua juga ada carryover dari program-program Jokowi yang tidak efisien. IKN, artinya melanggar undang-undang juga kan? Nah, jadi ada beban berat yang dibebankan dan dipikir oleh Prabowo. Kalau ini terjadi, kasihan dia, kasihan rakyat, bangsa tidak akan bergerak, stagnan, ya kan?